Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi dalam halaqah ilmu hadis. Jika sebelumnya kita sudah mengetahui tentang pengertian dan ta'rif hadis dhaif, yaitu hadis yang kehilangan salah satu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadis makbul, atau ma faqada syartan atau akthar min syurutil hadisil makbul, maka kita kembali ke pembagian hadis dhaif. Hadis dhaif dibagi menjadi dua, yaitu dhaif bisababi saktin fil isnad, atau dhaif karena sebab hilangnya sanad atau hilangnya rawi dalam sanad. Yang kedua adalah dhaif bisababi ta'nin fil rawi, atau hadis dhaif yang kedhaifannya atau kelemahannya karena sebab ta'nun atau celah, aib, cacat dalam diri seorang rawi. Maka jika kita lihat lebih dalam lagi, hadis dhaif yang pertama atau hadis dhaif kategori pertama, yaitu hadis dhaif bisababi saktin fil isnad, memiliki pembagian-pembagian lagi. Hadis dhaif bisababi saktin fil isnad, atau dhaif karena hilangnya rawi dalam rantai sanad, terbagi menjadi dua. Saktun zahir dan saktun khafi. Artinya saktun zahir adalah hilangnya rawi dalam sebuah sanad tapi dapat diketahui dengan mudah. Artinya saktun zahir atau saktun jali. Hilangnya atau inqita' sanad atau ketidakbersambungnya sanad tersebut dapat diketahui dengan mudah. Contohnya hadis munqati' atau hadis mursal. Hadis munqati' atau hadis mursal salah satu contoh dari hadis yang dhaif karena sanadnya tidak muttasil atau sanadnya tidak bersambung. Namun hadis tersebut, hadis munqati' atau hadis mursal tersebut merupakan hadis dhaif yang sebab atau penyebab kedhaifannya hilangnya sanad, tapi hilangnya secara zahir atau secara jali. Dan kita dapat dengan mudah untuk mengetahui apakah hadis tersebut hadis yang munqati' atau tidak. Kemudian di kategori setelahnya, yaitu hadis dhaif bisababi saktin fil isnad, dhaif karena hilangnya atau jatuhnya rawi dalam sanad, tapi saktuhu saktun khafi. Artinya hilangnya rawi dalam sanad tersebut sangat sulit untuk diketahui, atau khafi atau tersembunyi, sama dengan maknanya, yaitu saktun khafi, hilang rawi tapi tersembunyi, sehingga sulit untuk mengetahui di mana letak rawi yang hilang dalam sanad tersebut. Berarti jika kita bagikan lagi, hadis dhaif terbagi menjadi dua. Bisa babi saktil fil isnad karena hilangnya sanad dalam rawi, hilangnya rawi dalam sanad. Bisa babi ta'nin fil rawi karena celah atau aib yang dimiliki oleh seorang rawi. Kemudian kita perhatikan kepada hadis dhaif bisababi saktin fil isnad. Terbagi menjadi dua, yaitu saktun zahir dan saktun khafi. Saktun zahir itu berarti hilangnya secara zahir atau jelas, artinya kita dapat mengetahui dengan mudah di mana letak perawi-perawi yang hilang dalam sanad. Kemudian saktun khafi, sedangkan saktun khafi artinya perawinya hilang dalam sanad namun kita sulit untuk menemukannya. Artinya saktun khafi. Adapun nama-nama hadis dhaif yang termaktub atau terkandung di dalam saktun zahir dan saktun khafi ini adalah hadis-hadis dhaif yang termasuk kategori saktun zahir atau hilang sanadnya secara zahir atau secara jali atau secara jelas. Hadis-hadisnya yaitu hadis mu'allaq, hadis munqati', hadis mu'dal, dan hadis mursal. Ada empat macam hadis yang berada di bawah hadis dhaif bisababi saktin fil isnad sakton zahiran. Ada empat macamnya, yaitu hadis mu'allaq, hadis munqati', hadis mu'dal, dan hadis mursal.
Macam-macam dari hadis ini insya Allah akan kita pelajari satu persatu. Namun lebih baiknya kita untuk menjelaskan secara umum terlebih dahulu. Beralih dari hadis dhaif bisababi saktin fil isnad saktun zahiran, kita beralih menjadi hadis dhaif karena sebab saktun fil isnad atau hilangnya rawi dalam sanad, tapi sakton khafiyan karena tersembunyi. Apa saja macam-macam hadis di dalam saktun khafi ini? Ada dua hadis, yaitu hadis dhaif al-mursal al-khafi dan hadis al-mudallas. Hadis al-mursal al-khafi dan hadis al-mudallas merupakan macam atau ragam dari hadis dhaif yang kedhaifannya karena hilangnya rawi dalam sanad hadis tersebut. Namun untuk mengetahui di mana rawinya yang hilang itu cukup sulit, tidak semudah dibandingkan dengan hadis yang hilangnya bisa babi saktin zahir fil isnad. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah macam-macam rangka atau macam-macam nama hadis-hadis dhaif bisa babi saktin fil isnad. Jika kita jumlahkan berarti ada 6 hadis. 6 hadis ini atau 6 nama-nama hadis ini merupakan hadis-hadis dhaif karena sebabnya inqita'ul isnad atau saktun fil isnad atau hilangnya rawi dalam sebuah sanad. Apa saja hadis tersebut? Yang pertama adalah hadis mu'allaq, yang kedua munqati', yang ketiga mu'dal, yang keempat mursal, yang kelima al-mursal al-khafi, yang keenam al-mudallas. 6 hadis ini merupakan hadis dhaif bisababi saktin fil isnad. Berarti hadis-hadis tersebut merupakan hadis dhaif yang tidak memenuhi syarat hadis maqbul yang pertama. Karena syarat hadis maqbul yang pertama harus menjadi muttasilul isnad. Karena hadis maqbul harus bersambung sanadnya. Maka jika satu rawi saja atau 2 rawi atau lebih dari rawi hilang dalam sebuah sanad, maka otomatis hadis ini dengan sanad tersebut sudah masuk ke dalam kategori salah satu dari 6 hadis yang sudah kita sebutkan tersebut, antara mu'allaq, munqati', atau mu'dal, atau mursal khafi, atau hadis mudallas. Demikian pembahasan tentang hadis dhaif bisababi saktin fil isnad. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.